Selamat pagi, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan channel Pejuang Asam Lambung Asli. Ya, baiklah teman-teman, hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Maka lebih tepatnya terlebih dahulu saya sampaikan eh, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya tetap akan membahas tentang seputaran sensasi sakit gangguan asam lambung get anxiety psikosomatis. Namun terlebih dahulu saya akan sampaikan disclaimer dulu ya, bahwa saya bukanlah seorang dokter, bukanlah seorang ahli hipnoterapi, bukanlah seorang paranormal. Jadi saya hanyalah salah satu seseorang yang pernah menderita sakit gangguan asam lambung get anxiety psikosomatis, seperti halnya yang sekarang ini teman-teman rasakan ya. Jadi saya tahu bahwa teman-teman yang saat ini masih banyak sensasi, tentunya melewatkan momentum bahagia ini, hari raya Idul Fitri, yang semestinya kita bahagia, pikiran kita senang, namun karena kita masih terjerat oleh sensasi-sensasi karena sakit gangguan asam lambung get anxiety psikosomatis, sehingga rasa tersebut saya yakin semua hilang, dan rasa itu tidak ada dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Perasaan kita intinya dan isinya masih tetap sama, sedih dan merasa menjadi orang yang paling menderita. Ini yang dulu saya alami, karena sudah 3 kali bahkan 4 kali hari raya Idul Fitri ini saya jumpai semenjak saat itu sakit, kemudian tahap pemulihan, tahap penyembuhan. Nah sekarang ini sudah sembuh teman-teman. Hanya saja ya sensasi masih kadang datang. Sensasi itu ya kadang pikiran tidak nyaman, kepala berat tuh nyampe nya ya punggung ikutan kaku dan rasanya berat. Nah dalam kesempatan ini saya akan sampaikan tentang sensasi kepala berat ya. Mungkin teman-teman mengalaminya dan saat ini sedang mengalaminya, walaupun juga ada sensasi yang lain di lain kepala itu berat. Kenapa kok kepala itu berat teman-teman? Tetap bahwa kepala berat itu adalah penyebabnya, itu adalah bisa pikiran ya, bisa pikiran, bisa karena kurang tidur. Nah, kurang tidur itu nanti sudah secara otomatis pikirannya itu akan melayang kemana-mana. Nah, kepala berat itu banyaknya pikiran menimbulkan kepala berat itu begini teman-teman. Banyaknya pikiran yang terakumulasi, walaupun pikiran-pikiran itu sebenarnya bukanlah pikiran-pikiran yang kita pikirkan sesuatu yang serius, tapi kalau pikiran itu banyak walaupun kecil-kecil itu pada akhirnya menumpuk menjadi besar, sehingga sensasi kepala berat, mungkin juga ditambahi dengan keliengan, leher kaku, punggung ikut kaku, itu ya bermula dari hanya sekedar pikiran. Jadi kepala menjadi berat itu bermula dari pikiran yang banyak terakumulasi, sehingga itu akan menumpuk mengakibatkan kepala berat, punggung merasa kaku, leher merasa kaku lagi. Itu padahal pemicunya apa? Lagi-lagi adalah pikiran teman. Walaupun pikiran itu tidak begitu serius katakanlah, ya diibaratkan begini, kita membawa selembar tisu, kita taruh di atas kepala kita. Satu lembar itu tidak ada beban, tapi tisu itu kalau ditumpuk hingga menjadi banyak, kita bebankan di kepala kita, kan rasanya tetap akan menjadi berat dengan banyaknya tisu itu tadi. Uang tisu itu padahal
ringan sekali, tapi kalau sudah banyak itu pada akhirnya kan menjadi berat. Nah, begitu pula dengan namanya pikiran, mungkin mikirkan pekerjaan yang sebenarnya itu sudah wajar, kemudian mikirkan mungkin keluarga, mikirkan mungkin dengan teman, ada persoalan kecil dengan teman, mikirkan ke depan kita bagaimana, ditambah lagi mungkin memikirkan ya mungkin sensasi lah, walaupun itu sensasi yang wajar-wajar, yang sederhana. Nah, karena banyak hal yang dipikirkan, itu akhirnya apa ya, pikiran ini karena terakumulasi menjadi banyak yang kita pikirkan, itulah yang menjadi berat. Jadi kaitannya dengan penerapan metode 3P, makanya yang paling sulit itu adalah menjalankan pola pikir, mengelola pola pikir, pola makan, pola hidup sehat, dan pola pikir inilah yang rata-rata semua akan menemui kesulitan. Tetapi begini teman-teman, pola pikir itu nanti kita latih, lama kelamaan kita juga akan bisa terkendali lah, lama kelamaan kita juga akan bisa menyadarinya, sehingga apa yang tadi saya visualisasikan mengenai tisu tadi, atau saya ibaratkan mengenai tisu tadi, nanti pikiran yang bisa dikelola itu satu persatu itu nanti bisa kita kendalikan, sehingga sensasi kepala berat itu nantinya bisa sembuh, nantinya bisa hilang sensasi itu. Walaupun namanya kepala berat, nggak usah kita bicara tentang orang yang sedang sakit gangguan asam lambung keanxiety psikosomatis ya, orang yang tidak memiliki gangguan itu saja kadangkala juga itu dirasakan oleh banyak orang sebenarnya. Tapi orang yang merasakan tapi tidak terkena sakit gangguan asam lambung keanxiety psikosomatis itu berbeda dengan kita sebagai penderita. Kalau kita sebagai penderita, adanya sensasi kepala berat itu menjadikan sebuah rasa sakit yang luar biasa, karena perasaan dan pikiran kita itu kan kecenderungannya suka melebih-lebihkan ya, itu ya teman-teman. Makanya saya menghimbau bagi teman-teman yang masih banyaknya sensasi yang sekarang ini sedang dihadapi, tenang saja. Salah satunya kepala berat itu tadi, itu adalah juga sumbernya paling utama, yang paling berdominasi adalah pikiran. Makanya pesan saya tetap dikelola pikirannya ya. Saya rasa itu nanti ada sensasi-sensasi yang lain yang nantinya juga akan terus menerus akan saya sampaikan melalui channel YouTube saya. Dan sekali lagi teman-teman, saya siap untuk memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan teman-teman yang sedang menderita. Silahkan teman-teman memberikan pertanyaan melalui kolom komentar. Nanti setelah banyaknya komentar-komentar mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar sakit gangguan asam lambung ini, nanti akan saya buatkan video secara khusus menjawab apa yang menjadi pertanyaan teman-teman, sehingga nanti dengan jawaban itu harapan saya teman-teman bisa terbantu. Dan saya juga begini teman-teman, siap untuk sharing secara langsung bagi yang kebetulan ada di wilayah mungkin Sidoarjo, mungkin di Magetan, dan mungkin ada di Gunung Kidul Yogyakarta. Kalau pas kebetulan saya pas ada di Kabupaten Gunung Kidul, saya siap untuk sharing secara langsung, karena dengan sharing secara langsung pada mantan penderita itu, teman-teman itu akan mendapatkan sebuah pencerahan atau mendapatkan sebuah ketenangan, karena apa yang diceritakan oleh mantan penderita sakit gangguan asam lambung itu pasti akan memberikan jawaban-jawaban yang nantinya akan membuat pikiran, perasaan itu menjadi nyaman oleh penderita tersebut. Itu teman-teman, untuk sementara video ini saya cukupkan itu dulu.
kurang lebihnya saya mohon maaf, dan tolong dibantu untuk di subscribe, di like, syukur-syukur juga dibagikan, karena dibagikan itu manfaatnya akan lebih besar lagi agar saudara-saudara, teman-teman, tetangga, kerabatnya yang kebetulan sedang mengalami penderitaan ini bisa terbantu oleh konten-konten yang membahas tentang sakit gangguan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Saya cukupkan ini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang sudah saya paparkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.